Pertama, hadis dari Abu Hurairah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, An-Nasa'i dan Abu Dawud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uqtulus al-aswadaini fis salah al-hayyata wal aqraba. Kata Nabi, bunuhlah dua yang hitam dalam salatmu, yaitu ular dan kalajengking. Nah, jadi Bapak Ibu, dalam hadis ini ada beberapa ketentuan. Nabi memerintahkan bunuhlah dua yang hitam dalam salatmu, yaitu ular dan kalajengking. Pertama, kalau kita salat, maka mata kita mesti dibuka. Jadi kalau salat, Bapak Ibu, jangan pejamkan mata. Walaupun memejamkan mata itu tidak membatalkan salat, tetapi disunatkan kita salat itu membuka mata kita, dan mata kita tertuju ke bawah. Sebab kalau mata kita ke atas, maka kata Nabi, bila mata seseorang mendongak ke atas, maka setan telah merampok salatnya. Jadi kalau Bapak Ibu salat lalu matanya ke atas, maka kata Nabi, setan telah merampas salatnya itu. Artinya pahalanya tidak ada lagi. Pahalanya sudah habis, kewajibannya sudah tunai. Ya, salatnya sah, cuma nilainya sudah hilang ketika dia mendongak ke atas itu. Maka kalau kita salat, maka mata kita buka dan hadapkan ke tempat sujud ke bawah. Kan ada juga orang nih Bapak Ibu ya, kalau salat kan dipiciang mata nak, ya Pak. Katanya lebih khusyuk memicingkan mata itu. Ya, padahal sunnahnya mata itu dibuka, bukan dipicingkan. Kenapa dibuka mata dalam salat? Karena kata Nabi, boleh jadi ketika salat itu ada nanti binatang berbisa yang lewat di depan kita, seperti ular dan kalajengking. Dulu Bapak Ibu kan masjid tidak seperti sekarang Pak. Jangan Bapak Ibu bayangkan Masjid Nabawi itu seperti masjid kita ini, ada karpetnya, ada keramiknya. Tidak. Masjid Nabawi itu lantainya pasir, tembok tidak ada, tiang saja, lalu kasih atap. Ya, ini kancang mana bunyi Pak? Hah? Ada seng tadi itu. Nah, besok pagi saya cari tukang Pak, ya, yang menggadu awak saya. Nah, besok pagi kalau ada tukang saya cari kata itu, bakok kancang tuana bunyi ya. Ya, kok kalau telinga kita terganggu Bapak Ibu, pasti ada konsentrasi kita, pasti itu. Lalu pun kalau telinga terganggu, dah lama lagi lalu dah Pak. Ya, itu makok nyamuk tu kalau awak lalu tabang saja Pak, tidak gigi lah. Punya tabang saya telingoknya Pak, karena melalu atau. Itu makanya Ashabul Kahfi ketika lalu 300 tahun tu ditutup telinga mereka oleh Allah. Fadarabna ala azanihim. Nah, jadi Bapak Ibu besok Pak pengurus tolong dicek saya kata itu Pak. Yang mau bunyi-bunyi saya kancang tu mana. Nah, jadi Bapak Ibu ketika salat itu disunahkan membuka mata ya, bukan menutup mata. Karena dulu orang salatnya tak berlampu loh Pak, tak mendekini loh Pak. Salat Isya tu Pak boleh jadi bekok kalajengking menjalannya tu Pak. Terus salat maghrib tu. Apalagi masjid tak ada temboknya Pak. Tak ada lantai keramik, pasir saja. Memang betul kalajengkingnya nak menghadap ke kita. Tapi kalau kita biarkan dia menjalar, nanti orang digigitnya. Makanya kata Nabi, bunuh olehmu kalau kau lihat.
Begitu ketetapannya Pak. Jadi itu tidak membatalkan salat melakukan gerak walaupun memukul-mukul. Ya. Yang kedua hadis dari Abi Qatadah, hadis Bukhari Muslim muttafaq alaih. Kana Rasulullah yusalli wa huwa hamilu Umamah binti Zainab fa iza sajada wada'aha ala atikihi wa iza qama hamalaha wa iza sajada wada'aha alal ard. Jadi kata Qatadah cerita, Nabi itu dulu pernah bawa Umamah salat. Umamah ni cucu beliau, anak Zainab, anak Abil As. Umamah ni usianya masih sekitar 4 tahun atau 5 tahun ke bawah. Maka ketika Nabi berdiri, Nabi letakkan Umamah di pundaknya. Ketika Nabi sujud dan ruku, Nabi letakkan Umamah di tanah, di lantai. Ketika beliau berdiri, beliau angkat lagi ke pundaknya. Begitu sampai beliau selesai salat. Itu hadis sahih Bukhari Muslim Bapak Ibu. Artinya hukumnya satu, Bapak Ibu boleh bawa anak salat, boleh bawa cucu salat, tidak ada dilarang. Kalau bawa cucu salat, maka gendonglah cucu itu. Ya, terus ketentuannya Pak. Bapak kalau sayang dek cucu, awak ibu kalau sayang dek cucu itu dibawa ke masjid, boleh. Tapi mulai salat gendong. Jangan dilapen. Bo kalau dilapen mereka nya pijak-pijak orang kau pak je lari kau nak buta lah. Penganal nak do le ibu. Dekecet mana kinyo dah kau ngerti kayaknya lah. Ya. Karena itu bapak ibu gendong, jangan biarkan dia berlari-lari karena mengganggu kekhusyukan orang lain tu. Ya kok paralu mana Pak ya. Itu kok le solat sunat Pak. Kau solat wajib jangan. Wajib tak boleh lah Pak. Kau yang solat sunatnya kau ha? Solat wajib jangan. Ya kecuali kalau solat wajib tu boleh dibatalkan satu terkait nyawa manusia. Apa seorang solat wajib anyui orang Pak. Anyui orang minta tolong apa seorang solat zuhur kok maduk ke batang ayi itu apa berhenti saya sumayang melompet saya cedak cari kayu elo orang tu aja nampak membana lo tolong sementara itu tahu itu lah Pak mati saja bego lah ya kan tolongnya dulu Pak. Atau ada anak kecil menyeberang jalan apa seorang solat wajib. Ada anak kecil mau menyeberang jalan kau terlantar di kendaraan mereka berhenti solat tu seberangkan dia nyawa manusia. Atau ada orang buta hendak menyeberang jalan juga mobil ramai berhenti solat dulu seberangkan dia nanti ulang lagi solatnya. Nah tapi yang sunat itu boleh ya dalam kondisi apapun boleh bubar. Dan yang boleh juga solat wajib kita hentikan kalau bapak ibu kita yang memanggil kita. Bapak ibu sedang salat, saya sedang salat, dipanggil dia mak ambo. Sepian jangan. Ambo boleh berhenti salat tu Pak. Karena memenuhi panggilan ayah dan ibu itu wajib hukumnya. Bahkan lebih didahulukan dalam batas-batas tertentu daripada panggilan Allah. Boleh. Tapi kalau yang orang lain dan tidak darurat, lanjut saja kalau yang wajib. Kalau yang sunat boleh hentikan. Jadi kalau orang di luar rumah, kita dua saja pilihannya, mengeraskan bacaan atau batuk. Tapi kalau menjawab Waalaikumsalam, berarti batal, ulang balik. Suruh-suruh tu masuk leh. Tu ulang salat balik. Itu kalau kita tidak dilihat oleh orang itu. Jadi boleh begitu Pak. Tapi kalau kita dilihatnya, itu mengangkat tangan. Begitu yang dicontohkan oleh Nabi. Hadis berikutnya, hadis dari Abu Hurairah, hadis riwayat Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Nabi bersabda, at-tasbihu lirrijali wa tasfiku lin-nisa'i. Kata Nabi, tasbih untuk laki-laki, tepuk tangan untuk perempuan. Ini dalam konteks salat jamaah nih Ibu hadis ini. Kalau imamnya salah, maka laki-laki menegurnya dengan subhanallah.
Perempuan menegurnya dengan tepuk tangan. Andai ada ibu-ibu mengatakan subhanallah, maka salatnya batal. Karena ini masuk bab syarat sah salat. Misalnya kan ada ibu-ibu nih, salah apa-apa aku lupa lo bagi tahu, apa-apa aku lupa lo sadanya. Tepuk tangan ibu. Ndak je berubah imam kalau. Tepuk tangan, ndak je berubah lo. Tepuk tangan, ndak je berubah lo. Jadi ibu hari ini subhanallah, batal salat ibu langsung. Kalau sudah 3 kali ibu tepuk tangan, imam tidak berubah, ibu berpisah saja. Ibu sempurnakan salat ibu sendiri. Setelah ibu assalamualaikum, nanti tolong sampaikan ke semua jamaah agar ulang salat mereka dari awal, karena tadi sudah dikasih tahu. Wajib ibu kasih tahu. Ya. Kalau bapak-bapak lupa, imamnya lupa, ibu sudah tepuk tangan, tapi tepuk tangan ibu kok keras ya. Jangan tepuk tangan. Itu dah kata dengar orang tu. Ya tepuk tangan. Boleh tu Coba tepuk tangan maupun orang, mengajuin orang, boleh tu. Ya kalau bunyi tak apa-apa ibu. Boleh kalau bunyi begini. Yang tak boleh tu bersuara. Suara ibu tak boleh. Ya. Ibu-ibu tu tak boleh menegur imam dengan suara. Sebab kalau ibu bersuara tambah sasik imam tu mereka. Apalagi suaranya ke bunyi sehari ni loh Pak. Kalau tambah sasik imam tu sengaja sasik lah. Kan supaya keluar subhanallah ke tadi. Ya Pak. Itu kenapa ibu-ibu ini, kalau ibu misalnya datang ini, ada bapak-bapak sedang salat sendiri. Misal saya sedang salat sendirilah. Ibu datang salat pula, ibu datang pula terlambat. Tak boleh ibu berjamaah dengan saya. Jangan ibu pegang lu, jumpa cik lu kudu ambo menggigi ambo begitu. Kalau laki-laki boleh pegang saja pundaknya kan. Kita takbir di samping dia. Ibu-ibu jangan pegang pundak ambo. Jangan ibu mengecek. Ikut ambo ustaz ya di belakang. Tak boleh. Begitu ibu mengecek, ustaz ikut ambo di belakang ya. Dan ambo fikir mbak di belakang ko bantuknya kini ko. Pacar konsentrasi ambo dinya ibu. Ya. Jadi kalau ibu misalnya tidak ada lagi apa, kecuali dari awal Pak, misalnya ambo datang terlambat, ibu datang terlambat, tu ambo tanya, ibu berjamaah. Iya ustaz, ayolah ikut ambo tu boleh. Tapi ambo lah salat, ibu harian di belakang. Ikut ambo ya, tu tak boleh. Ibu salat saja sendiri di belakang. Karena suara ibu tu tak boleh terdengar. Tak boleh. Suara ibu tu aurat. Itu makanya saya sebenarnya ibu kurang setuju juga kalau acara-acara tertentu tu ibu-ibu yang membaca Quran. Kalau ada acara-acara peringatan hari besar di masjid ini, yang baca Quran tu bapak-bapak. Usahakan jangan ibu-ibu. Ya. Makanya kalau ada ceramah kan ada mengundang ustazah Pak ya. Saran saya jangan di sini Pak. Ustazah tu kasih mimbar di situ atau meja di sudut tu dekat tiang tu menghadap saja ke ibu-ibu. Wah kalau di psikolog agak ustazah kau Pak, apalagi bakilik lo bentuknya Pak. Apa-apa tak mendengar ceramah le Pak. Iya. Hilang konsentrasi apa ceramah tu. Nah, kecuali ustazahnya lah lapuk. Kalau ustazah lah lapuk nak apa lo? Sekolah. Ya toh. Karena memang kalau dia lapuk ke Bapak Ibu tak masalah leh. Makanya Bapak Ibu di surah An-Nisa ayat 23 itu ya. Bukan Nisa. An-Nur ayat 60 ya. Tapi kalau baca surah An-Nur ayat 60, wal qawaid minan nisa allati la yarjuna nikahan fala junaha alaihinna ayyadana siyabahunna. Perempuan-perempuan yang sudah tua yang tidak lagi ingin menikah, maka boleh membuka aurat mereka. Itu ayat tu Pak ya. Ibu-ibu yang lah tua ya ndak menikah le, ndak perlu menikah le, ndak perlu jawab apa le.
Boleh ibu buka aurat ibu tu mah. Boleh tak berjilbab ibu-ibu. Boleh ibu pakai rok mini ke pasar. Boleh Pak. Nenek-nenek boleh pakai rok mini ke pasar. Boleh pakai tak berjilbab. Pakailah, tak apa kalau taluk cubalah. Ya. Ya dibuka mana bati tu Pak, bati dari suik tu siapa kan mencari dia tu. Mencari lo kagak takui orang Pak. Ada yang salah di awak ko Bapak Ibu. Kalau ada orang gaib tak berjilbab, awak berangi kurang gaib tu. Ikulah gaib lah putih kepala tak malu pakailah jilbab le kau. Yang tua tu buka sejilbabnya, yang wajib berjilbab tu dia muda-muda dengan gadis-gadis rancak-rancak tu ha. Karena mereka tu fitnah. Bila gaib-gaib kau tak berjilbab siapa kau mencari? Ha? Pakai rok mini mana gaib-gaib kau. Lagi dicari. Ya. Jadi boleh ibu. Ha. Tak gitu. Jadi kalau ustazahnya lah lapuk-lapuk, sikolah ceramah. Tapi kalau ustazah yang kinclong-kinclong Pak, dia sikut tampaknya Pak situa. Tu salah nambung. Karena suara ibu-ibu ni bermasalah bagi bapak-bapak. Ya mungkin tak semua, tapi sebagian. Nah, itu kenapa imam kalau salah, ibu-ibu tak boleh bersuara. Kalau ibu bersuara, batal salat ibu itu. Ketetapannya begitu. Ada pertanyaan dulu Bapak Ibu? Sampai sini? Silakan Pak. Di mana dia datang Pak? Kalau Pak misalnya menghadap itu kiblat misalnya, dia datang dari sini. Assalamualaikum. Wah, salat. Dia dapat calik lo kayaknya. Enggak. Tangan saja. Jangan payah dia Pak ke situ. Tu melengah nama tu tak boleh. Mata tetap ke tempat sujud. Tetap ke tempat sujud Pak. Tangan sajanya. Jangan kepala Pak pindah lo. Itu. Ya. Ya, jadi tangan saja begini. Ya, itu kalau di tempat terbuka nih Pak. Tapi kalau di rumah tak begitu. Kalau kita dalam rumah tadi baca keras ya atau ya dan nampak gini nyolo ada gunung lah. Gitu. Yang tak boleh itu ada suara lain karena kata Nabi, salat itu inna hazihi salat la yasluhu fihi syai'un. Salat itu tidak sah kecuali 4 saja. Tasbih, tahmid, takbir dan kalamullah. Apa boleh saja Pak? Sujud itu baca qul huwallahu Pak. Sujud qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Pak duduk. Baca dulu qul huwallahu balik. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Ku ada ni cetu sembahyang sah. Ya tapi kan nak mencontoh Nabi namalah. Ya. Tapi kalau ditanya sah Pak. Selama kalamullah. Kan ada perintah Nabi begini Pak Ibu, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksiru fihi du'a. Kalau kamu sujud, lamakan sujudnya kata Nabi. Perbanyak berdoa dalam sujud itu. Tapi doa dalam sujud tetap kalamullah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana dan seterusnya boleh. Rabbana atina fid dunya hasanah boleh. Rabbana hab lana min azwajina boleh. Yang tak boleh itu bahasa awak. Ya Allah, utang ambola banyak ya Allah, tolonglah. Itu batal tu Pak. Ya kalau mau juga minta begitu jangan dilafalkan dalam hati. Kalau dilafalkan jadi rusak karena yang salat apa itu definisi salat? Aqwalun wa af'alun, perkataan dan perbuatan dimulai dengan takbir
ditutup dengan salam. Di luar yang tadi itu tidak salat namanya. Makanya dia harus mengikut apa yang dicontohkan Nabi. Kalau kita disuruh berdoa dalam sujud, boleh, berdoalah. Kan ada juga tuh Pak ya, dalam imam-imam tertentu sujud terakhir itu lama Pak. Ya. Karena perintah Nabi kalau sujud lama, perbanyak berdoa. Cuman ada ketentuan, kalau imamnya sudah duduk, jangan sujud juga. Karena kata Nabi, apapun yang dilakukan imam, fasna bima fa'alal imam, langsung kau lakukan apa yang sedang dilakukan imam. Karena ada juga apa, imamnya sudah duduk, Allahu Akbar, nyo sujud itu surang tadi Pak. Itu makmum pembangkang nama itu. Habis pahala jamaahnya tuh Pak. Tak boleh itu. Ada memang begitu Pak, orang beribadah tak dengan ilmu, agak-agak saya nyo berdasarkan hadis tadi yo, kalau sujud lamuan itu sendiri solatnya. Kalau berjamaah wajib ikut imam. Mengikut imam tu wajib hukumnya Bapak Ibu. Bahkan kata Nabi, kalau Bapak Ibu sedang salat sunat, orang iqamat, iza aqamatis salat fala salata illal maktubah. Kalau sudah iqamat, bubar semua salat sunat. Tinggalkan semua salat sunat. Bapak terlambat datang tadi, salat sunat misalnya, 1 rakaat iqamat, perintah Nabi tinggalkan, bubarkan, bubar diri saja. Tidak usah salam-salam guys, bubar. Langsung menuju saf untuk takbiratul ihram imam. Ada juga orang tuh Ibu terlambat datang apalagi subuh, enak. Dia mengajar salat sunat fajar tuh ya Pak ya. Sarakaat baru Pak, iqamat orangnya sudah hanya salat Pak. Sehingga orang lah takbiratul ihram lah ucap Fatihah baru satunya, rugi. Kenapa? Mengikut imam itu lebih wajib daripada ya, salat sunat lebih besar pahalanya. Ya. Jadi begitu kita tanya Pak. Masih ada lagi Pak? Silakan. Ya. Oh, ini orang ini tadi masbuk. Imam salam, dia menyempurnakan salatnya. Oh, sendiri Bapak tak jamaah. Oh, dia tak. Tu Bapak ulang lagi. Oh iya. Iya. Jangankan Bapak sendiri salat, berjamaah pun boleh. Ada Nabi sudah selesai salat dengan sahabat, datang satu orang terlambat. Kata Nabi, siapa yang ingin bersedekah dengannya? Kawan ini dia salat, jangan biarkan dia sendiri. Yang tadi sah, yang sekarang bersedekah. Misalnya beginilah, apa salat di masjid, kebetulan ibu di rumah, yang tak bisa ke masjid lah, mungkin kok sakitnya, mungkin kok apalah. Setelah Pak salat di masjid, apa salat di rumah balik mengimami ibu, sedekah namanya Pak, boleh. Misalnya Bapak, ibu ini kan biasa berjamaah, ya kan, ibu tidak bisa berjamaah, kini sakit. Kecil apa, ambo ke masjid dulu ya. Apa salat di masjid dulu. Beko pulang apa baru jamaah ibu balik. Sedekah nama tu. Tapi sekali tu Pak, jauh sedekah panjang saya. Kalau tidak masuk orang sedekah panjang saya Pak, dah lah tu. Sekali je Pak. Iya. Nak mula sedekah panjang saja sampai 20 orang Pak. Kawan ini kan. Tak. Jadi boleh Pak, jangankan Bapak yang tadi apa nama, yang tadi sudah lepas kewajiban Bapak, sekarang mencari jamaah. Ada hadis Nabi begini Pak. Nabi sedang salat subuh, datang 2 orang. Dia dari luar kota Madinah mungkin, tapi salatnya di jalan. Dia ada ikut salat bersama Nabi. Setelah Nabi salam, Nabi tahu ada 2 orang yang tak salat di belakang. Nabi tanya, sini, kenapa kau tak salat? Qad salaina fi rihalina, katanya. Kami tadi salat di jalan. Karena dulu kan ada mik Pak, ada petunjuk kan, salah saja dia di jalan. Kata Nabi, besok jangan lakukan lagi seperti itu. Bila engkau menemukan orang sedang berjamaah, walaupun engkau tadi sudah salat, ikutlah berjamaah, karena ini namanya nafilah.
untuk mengambil fadilah sunatnya untukmu. Itu Pak. Kecuali apa musafir. Apa musafir tadilah menjamak. Ya, tu nampak orang berjamaah tu satu lah Pak. Untuk musafir berjamaah tinggalkan. Iza maridal abdu aw safara kutiba lahu makana ya'malu muqiman sahihan. Orang yang musafir itu tidak berjamaah pun selama dia dalam status safar sampai kembali ke tempat semula, maka pahala berjamaah tetap dituliskan Allah untuknya. Rugi Bapak Ibu kalau berjamaah jo. Waktu abi awak lamo lo leh. Palo sama kadang surangnya. Cara surang awak leh. Ya Pak. Kan logika gitu Pak. Apa sembahyang surang kan lebih capek dah. Berjamaah lebih lama. Pahala surang ko yo berjamaah samonyo. Tu mangapa berjamaah Pak? Itu Pak. Kan ada dulu orang Pak nyokaja yo berjamaah di jalan Pak. Nyoba auto pribadi misalnya. Ya ndak perlu, kan ada lagi Tuhan. Jamak kasar Allah yang perintahkan. Kalau Allah yang perintahkan berarti itu tidak ada masalah tu Pak, tidak berkurang ke pahala tu. Jadi Pak Ibu kecen kalau sembahyang di jalan ko lebih kadang pahalanya berjamaah pada surang berjamaah ndak, pahala tetap. Tidak ada beda pahala itu. Karena rukhsah itu mengurangi eksekusi, bukan mengurangi pahala. Gitu. Ya, tapi kalau karya arti sembahyang di jalan cubalah. Kan tak loh, itu kan pilihan saja tu. Cuma kalau ditanya lebih baik mana, lebih baik jamak kasar saja sendiri, tidak usah berhenti di jalan. Tuhan Maha Rahman, Allah tunjukkan rahmannya kepada kita tu. Ambillah rahmat Allah tu. Allah cinta pada orang yang begitu. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Itu dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya.